Halo teman-teman, balik lagi bersama aku Fajar di channel Fajrin. Jadi di video kali ini kita akan melanjutkan pembahasan mengenai soal simulasi kompetisi sains nasional tingkat provinsi untuk referensi soalnya dari Logika UI. Kita masuk ke soal 17. Gambar di bawah menunjukkan dua lingkaran dengan jari-jari yang sama besar. Lingkaran pertama berpusat di B dan lingkaran kedua berpusat di C. ABCD adalah sebuah garis lurus, maka besar ABE. Oke. Sekali lagi, kalau teman-teman menemukan suatu soal, terus apa yang perlu difokuskan, ya tentunya pertanyaannya ya, apalagi tentang geometri. Nah, di sini yang ditanyakan adalah yang warna merahnya. Nah, kalian fokus saja ke warna merahnya, terus hubungkan ke semua garis ini apa yang bisa dihubungkan sehingga mendapatkan suatu kesimpulan mendapatkan besar sudut ABE. ABE kan yang ini ya berarti ya. Nah, kalau kalian lihat, karena di sini jari-jarinya, ini kan ada dua lingkaran. Lingkaran pertama yang berpusat di B, lingkaran kedua yang berpusat di C. Jari-jarinya sama, berarti lingkarannya juga pasti sama. Nah, kalian lihat nih, yang berhubungan dengan yang ditanyakan yang merah, ada sudut ECB. Nah, di sini ada sisi EC ya. Kalau kalian lihat, EC itu ada di ada di lingkaran yang berpusat di C ya di sini. Nah, ini EC. Mungkin aku kasih gambaran di sini tulis. Nah, lalu ada BC. Nah, BC ini juga merupakan sebuah jari-jari. Nah, kalau EC dan BC merupakan sebuah jari-jari untuk lingkaran kedua, maka sudut-sudut yang di hadapannya pasti sama gitu ya. Ini kan EC kan jari-jari untuk lingkaran yang kedua ya, begitupun dengan BC. EC berhadapan dengan sudut yang sebelah sini dan BC berhadapan dengan sudut yang sebelah sini. Nah, karena EC dan BC memiliki sisi besar yang sama, maka sudutnya juga sama. Tapi ingat, di sini ada sisi lain, yaitu sisi BE ya. Di sini ada sisi BE. Sisi BE, lihat ya, merupakan sebuah jari-jari, tapi jari-jari ya, tapi bukan di lingkaran yang kedua, tapi justru ada di lingkaran yang pertama ya. Lihat, B-nya sebagai pusat, E-nya sebagai titik pada lingkaran. Nah, karena dua lingkaran ini sama, jari-jarinya sama, maka BE itu akan sama dengan EC, begitupun sama dengan BC ya. Nah, oleh karena itu, ini semua sisinya sama, membentuk sebuah segitiga, maka ini akan membentuk segitiga sama sisi. Sudutnya berapa? 60 derajat sama semua. Maka ini 60, ini 60, ini 60. Apa yang ditanyakan? Yang ditanyakan adalah sudut ABE. Nah, karena ABC katanya, ABD ya. Mana tadi? ABCD itu adalah garis lurus ya. ABCD garis lurus, maka sudut dari ABE itu adalah satu garis lurus kan 180 dikurangi 60 derajat ya. Jadi 120 derajat. Oke, jawabannya D. Kita lanjut ke soal nomor 2. Oke, kita lanjut ke soal nomor 18. Ini ada sebuah lingkaran, katanya POQ-nya itu 130 derajat, lalu radiusnya atau jari-jarinya itu 4 cm. Nah, di sini lihat, yang ditanyakan adalah luas daerah yang tidak diarsir. Berarti yang warna putih ya di sini ya. Nah, ini kita harus hitung dulu yang bagian warna kuningnya gitu. Maka dari itu kita harus menghitung luas juring ya. Luas juring POQ. Nah, bagaimana cara menentukan luas juring? Yang penting kalian mendapatkan jari-jari dan juga sudut yang diapit gitu ya. Kalian bisa menentukan luas juring. Nah, karena di sini jari-jarinya udah dapat, terus
sudutnya juga udah dapat gitu ya, maka kita bisa menggunakan rumus luas juring. Yaitu sudut yang diapit dibagi 2pi atau 360 derajat ya, dikali pi r kuadrat ya. Ini rumus luas lingkaran. Nah, berarti sudutnya 130 derajat terus dibagi 360, coret-coret, pi-nya biarin aja dulu, r-nya adalah 4 ya. Ya, 4 kuadrat berarti 16, langsung aja 16. Lalu kita coret yang sebelah sini, kita bagi 4, 36 bagi 4 9, sisa 4 kali 13 12, 52 ya, 52 pi per 9. Oke. Nah, ini luas juring ini meliputi luas segitiganya. Jadi luas juring itu adalah luas yang dibatasi oleh 2 buah jari-jari. Jadi luas juring yang aku hitung itu adalah terdiri dari luas segitiga dan luas yang kuningnya, gitu ya. Nah, berarti supaya dapat luas yang kuning, kita harus kurangi dengan luas segitiganya. Bagaimana cara mencari luas segitiga? Gampang aja, kita tinggal menggunakan rumus luas segitiga yang diapit ya. Misalkan kita punya segitiga seperti ini, kita punya sudutnya di sini ya, dan kita punya sisi yang diketahui dari sudut yang diapit ini, yaitu misalkan panjangnya A dan B ya. Maka rumus luasnya adalah setengah kali A kali B kali sin alfa. Kan biasanya setengah kali alas kali tinggi ya. Itu kalau diketahui tingginya. Tapi bisa juga menggunakan sudut, asalkan sudut ini diapit oleh dua sisi yang lain ya. Nah, di sini kita dapat setengah karena okinya pastinya jari-jari yaitu 4. Begitupun PO sama ya, berarti ini 16. Atau kita tulis aja 4 kali 4 sin 130 derajat ya. Ini berarti 16 dibagi 2, 8. Sin 130 itu berapa tuh? Sin 180 dikurangi berapa? 50 derajat ya. Berarti sama aja dengan 8 kali sin 50. Nah, sin 50 itu kira-kira dekat ke 8 sin 60 ya. Ini dekat ya, ini kita menggunakan pendekatan. Kalau kalian mau yang lebih spesifik, kalian bisa menggunakan kalkulator saintifik. Kayaknya kalau di KSN sih kemungkinan boleh ya menggunakan kalkulator yang bukan HP kayaknya ya. Nah, sin 60 itu sekitar setengah akar 3, berarti ya ini sekitar 8 kali setengah akar 3 sama dengan 4 akar 3 lah ya. Nah, berarti luas segitiganya itu sekitar segini. Gitu ya. Nanti kalau misalkan ada kurang-kurang, tinggal kalian dekati aja mana yang paling dekat gitu ya. Sebenarnya sin 50 tuh ada nilainya sih sebenarnya. Nah, karena luas juring adalah luas keseluruhan dan luas segitiga itu 4 akar 3, maka luas yang kuning LK itu adalah 52 pi per 9, yaitu luas juring dikurangi 4 akar 3. Nah, baru dapat luas yang kuning. Lalu apa pertanyaannya? Luas daerah yang tidak diarsir. Nah, yang tidak diarsir adalah yang tanpa kuning. Berarti kita kurangi luas lingkarannya dengan luas yang kuning. Supaya apa? Supaya yang kuning itu tidak disebutkan gitu ya. Jadi luas yang tidak diarsir, ya, sama dengan pi r kuadrat dikurangi luas yang kuning gitu ya. Jadi kita dapat pi r-nya 4 kuadrat berarti 16. Luas kuningnya ini 52 pi per 9 ditambah 4 akar 3. Dikali minus semua ya, karena ini ada minus LK ke sini. Jadi dapat 16 pi kurang 52 per 9, 52 pi per 9 plus 4 akar 3 ini sekitar lah ya. Karena kita nggak tahu nih sin 50 itu berapa gitu ya. Sebentar aku hitung dulu ya.
Oke, dan aku lihat di kalkulator itu sekitar 39,04 sekian. Nah, ini kenapa nggak ada yang sama? Itu karena aku tadi mengaproksimasi atau menggunakan pendekatan bahwa sin 50 itu dekat ke sin 60. Ya, emang jelas itu dekat ya. Makanya aku coba untuk dekatkan sehingga sin 60 kan setengah akar 3. Lalu kita dapat hasilnya ternyata 39,04. Ya, cari aja yang paling dekat hasilnya. Di sini ya. Yang paling dekat adalah yang A gitu ya. Jawabannya A. Oke, kita lanjut ke soal selanjutnya. Oke, selanjutnya soal 20. Mungkin untuk soal 19 aku coba untuk lewat dulu. Mungkin akan dibarengkan dengan soal nomor 5 ya. Oke, diketahui trapesium ABCD, AB sejajar dengan CD. AB-nya lebih kecil daripada CD ya, berarti kita buat CD-nya lebih kecil daripada AB-nya lebih kecil daripada CD ya. Berarti mungkin seperti ini dan seperti itu. Berarti ABCD itu dari di sini A, B, C, D. Nah, ini baru trapesium. Trapesiumnya seperti ini dan seperti itu. F dan G masing-masing merupakan titik tengah AD dan BC. Di sini F, di tengah-tengahnya di sini E ya. G. Sementara E merupakan titik potong perpanjangan DA dan CB. Ini dipanjangkan DA-nya. DA berarti ke sini tuh sampai ketemu dengan perpanjangan BC. Nah, di sini, nah ketemunya di sini ya. Ini E ya. Luas EFG yang ditanyakan adalah luas EFG. Aku akan kasih merah. Ini luas EFG. Jika diketahui tinggi trapesium, ini tinggi trapesiumnya berapa? 8 ya. Oke. AB-nya katanya 18 cm, terus CD-nya 30 cm. Anggaplah bahwa sisi dari ini dan ini sama ya. Nah, maka ini 18 cm, 30 dikurangi 18 sama dengan 12, berarti 12 cm itu ini tambah ini ya. Kalau ini sama rata berarti 6 cm masing-masing. Oke, kalau ini 6 cm terus tingginya 8 cm, kita bisa menentukan AD dengan Pythagoras ya, karena ini 90 derajat. Jadi AD sama dengan akar dari ini 6 kuadrat ya. Aku akan gambar dulu. Kan gini ya. Ini ke kirinya 6, ke atasnya 8, maka hipotenusanya adalah 6 kuadrat tambah 8 kuadrat sama dengan akar 100 ya. Atas 10. Itu adalah yang AD. Nah, karena F-nya ada di tengah berarti AF-nya 5 cm, begitupun DF-nya 5 cm. Oke, sekarang kita akan menggunakan konsep kesebangunan. Ya, jadi konsep kesebangunan ini penting untuk menentukan perbandingan antara dua segitiga yang sebangun, gitu ya. Misalkan tadi bentuknya itu seperti ini, aku akan bandingkan dengan yang besar ya. Kan ada banyak segitiga ya. Segitiga ini, segitiga itu, gitu ya. Nah, ini aku akan bandingkan dengan yang paling besar, yaitu segitiga E, atasnya E ya, di sini D sama C. Aku akan bandingkan dengan yang F sama G ya. F sama G. Ini ada dua segitiga. Aku coba uraikan satu persatu. Berarti di sini segitiga E, F, G. Dan segitiga besarnya adalah E, D, C ya. Oke, FD itu udah dapat ya. Yaitu 5 cm. Yang akan kita cari adalah yang
AE-nya mungkin ya yang di sini nih, karena kita nggak tahu nih sisinya berapa. Tapi FE-nya itu dari sini ke sini kita belum tahu. Terus DE juga belum tahu ya. Nah, jadi kesebangunan itu ketika ada tiga cara sih untuk menentukan bahwa dua segitiga ini sebangun gitu ya. Nah, yang pertama itu ini kan sudutnya sama ya. Ini kan sudutnya di E gitu ya. Sudutnya di E. Nah, karena satu sudutnya sama dan mungkin perbandingan antara kedua sisinya sama, maka bangunan itu dikatakan sebangun. Tapi kalau kalian punya informasi yang terbatas, terus kalian mengetahui bahwa sudut ini sama gitu ya, X, misalkan X, terus sudut ini juga sama gitu ya, misalkan Y, begitu pun ini Y. Nah, kalian udah cukup bahwa mengatakan bahwa dua segitiga ini sebangun. Karena pasti sudut ini pasti sama gitu ya. Gak perlu dicari, pasti sama. Jadi kalau ada dua segitiga terus diketahui dua sudutnya sama, maka segitiga ini sebangun. Nah, ini karena sama semua teman-teman ya, segitiganya, sudutnya, maka ini pastinya sebangun ya. Ini mungkin dari mana nanti kalian bisa membuktikannya sendiri. Mungkin aku akan kasih clue bahwa sudut yang pertama ini pasti sama gitu ya. Kenapa sudut yang ini sama? Ya kalian cari sendiri ya. Aku mungkin ngasih clue aja yang ininya sama. Kalian bisa cari dengan menggunakan sudut yang sejajar. Maka nanti akan mendapatkan kesimpulan bahwa itu sama gitu ya. Dengan ini, begitu pun ini dengan ini. Pakai ini ya, pakai dua sisi yang sejajar. Oke, kalau gitu apa yang bisa dilakukan ketika dua buah segitiga sebangun, maka kita bisa membandingkan. Jadi nanti perbandingannya EF, perbandingan semua sisinya akan sama gitu ya. Misalkan ini yang di hadapan sudut Z adalah EF. Maka EF dibandingkan dengan segitiga yang lain tapi sudutnya sama ya di hadapannya. Berarti di sini DE ya. Dibandingkan dengan DE itu harus sama dengan perbandingan yang lainnya gitu ya. Misalkan di sini aku bandingkan FG ya, karena FG itu udah dapat. FG banding dengan DC ya. Oke, EF berapa? EF itu kita belum tahu. Yang jelas EF itu adalah dari sini ke sini. Berarti AF-nya 5 ya, 5 ditambah AE. Dibandingkan dengan DE, DE-nya berapa? DE-nya adalah ini, berarti 10 ditambah AE ya. 10 ditambah AE. Lalu FG-nya berapa? FG-nya kan di tengah-tengah ya. Berarti hasil penjumlahan, karena dia di tengah-tengah, maka FG-nya itu hasil penjumlahan dari AB ya, yang sejajar ini ditambah yang bawahnya CD dibagi dengan 2. Kan itu menggunakan teorema nilai tengah ya. AB-nya 18, terus 30, CD-nya dibagi 2, ini 48 bagi 2, 24. Maka FG-nya 24. CD-nya ini 30 gitu ya. Kita kali silang, dapat 30 kali 5, 150. 30 kali AE, 30 AE. 24 kali 10, 240. 24 tambah dikali AE, 24 AE. Kita pindahin AE-nya ke kiri. 30 AE dikurangi 24 AE sama dengan 240 dikurangi 150. 30 kurang 24, 6 AE. 240 dikurangi 150, 50 tambah 90 ya. Maka AE-nya adalah 90 bagi 6. Berapa tuh? 15 ya. 15 cm. Nah, maka AE-nya 15 cm gitu ya. Nah, ini 15 cm. Lalu apa akibatnya? Ketika AE diketahui ya kita bisa menentukan luas EFG gitu ya.
Dari mana kita bisa dapatkan luas EFG itu kan? Ini kan sama ya, ini pasti 15 cm. Nah, maka luas EFG atau dalam hal ini mana ya? Oh, ini nih EFG. Kita harus tahu dulu apa namanya? Tingginya gitu ya, tinggi segitiganya. Berarti di sini ya. Ini moga kebayang ya. Emang geometri ini agak harus membayangkan. Nah, ini tingginya, terus FG-nya udah dapat, tinggal tingginya doang. Karena dua sisinya sama ya, 11 cm, maka ketika dibuat satu garis lurus dari titik E, dia akan membagi sisi yang di hadapannya menjadi dua sama besar dan tegak lurus gitu ya. Maka karena FG-nya 24 ya, FG-nya itu 24 nih, maka ininya 12 gitu ya, 12 begitu. Nah, oleh karena itu kita bisa menentukan tingginya, yaitu E yang sebelah sini ya. Terus nah ini. Yaitu dengan menggunakan Pitagoras. Hipotenusa 15 kuadrat berarti akar dari 225 ya, 15 kuadrat dikurangi 144, 12 kuadrat. Berapa? Tingginya adalah akar dari 225, 144, 181 ya. Maka tingginya itu 9. Sehingga luas dari EFG itu adalah setengah dikali tinggi 9 dikali FG 24. Coret, ini berapa? Ini 12 ya. Jadi luasnya adalah 12 kali 9. Tapi 12 kali 9 itu 108 ya, nggak ada ya. Oke, sebentar aku cek dulu ya. Oh, sorry. Ini harusnya, ini salah ya dalam perhitungan Pitagorasnya. Seharusnya bukan 225. Kenapa bukan 225? Karena kan bentuknya seperti ini ya, segitiga siku-siku itu. Tapi dari segitiga EFG, nah ini. Ini bukan 15, karena 15 itu hitungannya dari E ke B gitu. Nah, karena ini titiknya dari E ke G, garisnya, maka ada tambahan di sini. Sebanyak 5 cm tadi ya. Maka total EG itu 20 cm. Sehingga bukan 15 ya, tapi 20. Berarti 20, ini 12, ini tingginya. Jadi tingginya adalah akar dari 400 dikurangi 144. Berapa? Akar dari 400, 144, 6, 95, 256 ya. Atau 16 cm. Sehingga luas dari FG adalah setengah dikali 16 dikali 24. Coret, sisa 12 kali 16 berapa? 12, 72, 21. 192 ya. Oke, jawabannya 192. Apakah ada jawabannya? Sepertinya ada ya. Oke, jawabannya adalah D.